Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan. Di video kali ini Mama Hasan mau share kue tradisional lagi ya teman-teman. Ini tuh kue yang biasa aku makan waktu kecil. Ini tuh biasanya di acara kondangan atau hajatan orang-orang dulu ya teman-teman. Dan cara masaknya juga unik. Mau tahu bahannya seperti apa? Simak terus. Oke, pertama-tama ini aku siapkan 4 liter santan ya teman-teman. Kekentalannya agak kental gitu ya. Ini dari 2 butir kelapa, kemudian bahan keringnya 1 kilo tepung beras, 150 gram tepung kanji, 500 gram gula. Nah, ini bahan keringnya kita aduk-aduk dulu supaya merata. Oke, langkah selanjutnya kita siram dengan santan yang panas ya teman-teman. Ini sedikit demi sedikit dulu. Santan hangat juga nggak apa-apa ya teman-teman, cuman harus sedikit demi sedikit dulu karena nanti kita mau campur atau kita aduk-aduk atau kita istilah di daerah aku dijeloni ya teman-teman. Jadi dicampur sampai benar-benar kalis. Nah, ini sudah cukup ya teman-teman. Kita aduk-aduk dulu. Nah, untuk pewarnanya kalau resep yang asli itu pakai daun ya teman-teman, daun yang dibakar atau pakai merang yang dibakar. Cuman karena ini keburu-buru jadi aku pakai pewarna hitam aja supaya lebih cepat ya teman-teman. Nama kuenya ini di tempat aku namanya kue ireng-ireng ya teman-teman, karena warnanya yang hitam jadi disebutnya kue ireng-ireng. Kalau resep aslinya itu pakai pewarna alami ya teman-teman, tapi ini sementara aku pakai pewarna aja biar lebih praktis dan cepet ya teman-teman. Nah, seperti ini kita aduk-aduk atau kita jeloni, istilah Jawanya itu dijeloni ya teman-teman. Jadi ini dicampur sampai benar-benar kalis dan juga merata. Nah, proses ini nggak bisa di skip ya teman-teman. Kalau biasanya kita bikin kue ya, kalau Nagasari itu nggak apa-apa, nggak dijeloni, nggak masalah. Cuman kalau bikin kue ireng-ireng jadul kayak gini di tempat aku itu resepnya kayak gini. Jadi dijeloni sampai benar-benar luket atau kalis gitu ya, tercampur semua dan juga tercampur. Proses ini kalau di skip biasanya nanti hasilnya kurang kenyal ya teman-teman. Nah, setelah tercampur atau kalis ini bisa langsung kita tambahkan untuk santannya. Jadi 4 liter santan itu kita masukkan semua secara bertahap setelah kalis gitu ya. Nah, ini kita campur dulu, kita encerkan yang adonan yang sudah kalis tadi. Nah, langkah selanjutnya ini kita masak ya teman-teman. Kalau orang-orang dulu itu dimasaknya di kuali yang besar itu. Kalau di tempat aku namanya jadi ya teman-teman, atau wajan yang besar terbuat dari biasanya dari tembaga atau kuningan itu, kemudian diaduk pakai pengaduk itu. Ini seperti kita bikin dodol ya teman-teman, dodol zaman dahulu. Cuman ini Mama Hasan bikinnya di
wajan biasa, terus diaduk seperti kita ngaduk adonan jenang dodol. Nah, ini diaduk sampai benar-benar tercampur dan juga kalis ya teman-teman. Ini sebenarnya wajannya kurang besar ya, jadi ini agak kesusahan ngaduknya ya teman-teman. Ini jajan jadul di tempat nenek aku ya teman-teman. Biasanya kalau di hajatan atau selamatan di tempat nenek itu jajan kue yang sering ada itu ya, ini ireng-ireng khas Blitar ya teman-teman. Nah, ini kita aduk-aduk dulu sampai benar-benar kalis. Kalau ini pakai wajan besar pasti mudah ya teman-teman. Nah, resep aslinya juga ini dimasaknya sampai berjam-jam. Cuman Mama Hasan kita kan orang modern, jadi dimasaknya cukup sampai matang kalis kayak gini ya. Nah, setelah matang ini baru kita bungkus pakai daun pisang ya teman-teman. Cara bungkusnya simple banget, ini kayak kita bungkus nagasari ya teman-teman, cuman agak kecil seperti kita bikin bungkus mentut ya teman-teman. Ukurannya kecil, nggak kayak nagasari yang panjang itu ya. Nah, karena ini sudah manis ya teman-teman, tanpa ada penambahan apapun, ini sudah manis gurih. Santannya tadi kan santan kental, jadi sudah gurih ya teman-teman. Nah, ini kita bungkus seperti ini. Ini jadinya banyak banget ya teman-teman. Jadi 1 kilo tepung itu jadinya sekitar berapa ya, kemarin itu 80-an atau 70-an gitu ya. Tergantung ukuran yang kita mau ya teman-teman. Jadi hasilnya itu tergantung besar kecilnya kita bungkus. Nah, kita bungkus seperti ini. Ini kalau bungkusnya diusahakan padat ya teman-teman, jadi nanti ketika dikukus itu hasilnya nggak melebar kemana-mana, karena kan nanti kalau dikukus pastinya akan sedikit lembek gitu ya. Nah, hasilnya seperti ini dan sebanyak ini ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai semuanya dibungkus ya. Lanjut, ini kita kukus. Dikukusnya sekitar 30 sampai 1 jam ya teman-teman. 30 menit sampai 1 jam. Kalau mau lebih tanak lagi bisa 1 jam seperempat gitu ya, tergantung banyak sedikitnya kue yang kita buat. Nah, ini setelah ini dikukus. Nah, ini hasilnya setelah dikukus jadinya sebanyak ini. Nah, ini kita coba ya teman-teman, rasanya atau teksturnya kayak apa. Ini setelah dingin ya teman-teman, jadi warnanya itu hitam, cuman gak sebagus kalau kita pakai pewarna alami ya teman-teman. Nanti kapan-kapan kita bikin ya. Oke, ini rasanya enak banget ya teman-teman, wajib dicoba. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.